Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 18 dikelilingi oleh lebih dari 200 orang. Secara wajar, jika Su Yang dan pemain level 10 lainnya dipilih terlepas dari harta yang baru saja diperolehnya, dia tidak akan memiliki keuntungan atau bahkan kerugian. Gengsi dan cahayanya tidak bisa ditumpuk, level profesionalnya hanya level 1, dan talentanya bukan tipe pertarungan. Pemain lain dapat mengalahkannya selama mereka memiliki bakat bertarung yang baik atau telah meningkatkan level profesionalnya. Bahkan jika dia dilengkapi dengan harta karun legenda kuno, dia masih jauh di atas rekan-rekannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan harus berupa pekerjaan, level, harta, keterampilan, terutama keterampilan sendiri, senjata dalam urutan menurun. Sebagai pekerjaan tingkat tertinggi, pekerjaan legendaris adalah pekerjaan yang paling meningkatkan kekuatan di seluruh Infinite Battlefield, bukan salah satunya. Jika ada profesi legendaris, maka uji coba profesi ini bisa dengan mudah dilalui. Tapi dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan legendaris jika dia tidak lulus tes. Pekerjaan ini. CK. Su Yang menghela nafas, merasa bahwa dia telah menemui jalan buntu. Bagaimana kalau menggunakan mantra super terlarang? Segera Su Yang menyangkal ide ini lagi, meskipun mudah untuk lulus uji coba dengan ini, itu terlalu boros. Ini seperti menembak singa dengan bom jamur. Ngomong-ngomong, itu juga kutukan yang sangat terlarang, bukankah mereka ingin kehilangan muka? Perlahan-lahan, terdengar suara di kejauhan, dan itu adalah sekelompok pemain yang mendekat. Su Yang melirik waktu yang tersisa. 2 jam 16 menit 23 detik. Setelah gelombang segel ini selesai dan dikembalikan, kami akan melakukan uji coba profesional. Ada 3 peluang untuk uji coba profesional. Yang pertama adalah menguji air. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan spesifik monster tersebut. Beberapa pemain muncul tidak jauh dari sana, mereka bersembunyi di balik pohon dan menjulurkan kepala untuk melihatnya dari jauh. Mengelilingi Su Yang, suara dari segala arah semakin keras dan keras, jelas semakin banyak pemain yang tiba di dekatnya. Hanya saja pamor, dewa hantu, yang tersisa masih ada, dan mereka tidak berani mendekat. Karena kamu tidak menyerang, maka aku akan mengambil inisiatif, kata Su Yang pada dirinya sendiri. Mengambil langkah besar ke depan, pedang besar muncul di tangannya tepat waktu. Kecepatannya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, seolah-olah dia adalah seorang penjaga yang sedang berpatroli. Para pemain di kejauhan berseru saat melihatnya mendekat, berbalik dan kabur, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jarak terpendek antara keduanya lebih dari 30 meter, jadi mereka kabur begitu saja, dan Su Yang tidak punya keinginan untuk mengejarnya. Dia melihat sekeliling, dan masih bisa melihat lusinan pemain bersembunyi jauh di balik pepohonan. Pohon-pohon tinggi dan tebal yang terbakar menutupi tanah dengan daun merah menyala, dan matahari bersinar melalui nyala api di pepohonan, membuat udara di sini kering dan panas. Oleh karena itu, Su Yang tidak merasakan suhu tinggi di belakangnya sampai pohon yang cerah tumbang. Ledakan! Dia terkejut, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa beberapa pohon di belakangnya telah dibakar. Meskipun pohon-pohon sudah terbakar, pohon cerah yang tumbang tidak membakar daun di tanah seperti yang dipikirkan sekelompok orang, tetapi keluar dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, Su Yang tidak mengerti bahwa pihak lain ingin menggunakan serangan api untuk menghadapinya. Hanya dalam pandangannya, kelompok penyihir terus-menerus menggunakan bola api, membidik daun dan pohon matahari di tanah. Daunnya tidak pernah terbakar, bahkan jika dipegang di atas bola api, tidak bisa dinyalakan. Pohon siang yang terbakar, tetapi yang membuat mereka muntah darah adalah nyala api terus menyala ke atas. Dan akhirnya menyatu dengan nyala api asli di pohon, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada juga sekelompok prajurit yang menebang pohon dengan potongan setengah bulan, seolah-olah mereka memegang ide untuk menggunakan nyala api di pohon untuk menyalakan tempat lain. Tetapi pohon itu tumbang dan nyala api padam. Kecepatan cahaya. Sun Sine Forest tidak terbakar karena faktor lain. Su Yang ingat apa yang pernah dikatakan Nabi di forum. Kelompok pemain ini akhirnya menyadari hal ini. Dengan malu menunjukkan senyum ramah kepada Su Yang, dia segera pergi seolah
Tidak terjadi apa-apa. Bentak, bentak, bentak. Seorang pemuda bertepuk tangan dan berjalan keluar dari balik pohon yang cerah sekitar 10 meter di belakang Su Yang, dan mendekati Su Yang sambil bertepuk tangan. Seperti yang diharapkan dari pemain pertama yang mencapai level 10, dia begitu tenang dikelilingi oleh 250 pemain senior. Baik. Su Yang mengangkat alisnya, apakah aku dikelilingi? Dia berbalik, melihat pria yang percaya diri ini menatapnya dengan senyum di wajahnya, dan berkata kepadanya, "Hai, mari kita saling mengenal. Nama saya Zhao Tianjie, dan saya adalah putra tertua dari keluarga Zhao di kota Jianghai, Shenxia." Melihat bahwa Dewa Hantu mengabaikannya, Zhao Tianjie tidak terkejut sama sekali. Penasihat militer di sekitarnya telah menganalisis karakter umum Dewa Hantu ini, dan dia relatif acuh tak acuh terhadap orang asing. Kamu juga tidak bisa menggunakan penyangga itu. Aku baru saja melihat pertarunganmu, dan itu jelas keadaan sementara yang diperoleh dengan menggunakan beberapa alat peraga. Membuang keadaan ini, kekuatanmu sebenarnya sama. Lagi pula, kamu hanyalah pemain yang beberapa level lebih tinggi dari kami. Kamu dapat menangani beberapa orang pada saat yang sama, tetapi dapatkah kamu menangani ratusan orang pada saat yang sama? Zhao Tianjie bertepuk tangan, dan semua pemain yang bersembunyi di balik pepohonan berdiri dan mengepung mereka berdua dengan rapat pada jarak 20 atau 30 meter. Setidaknya ada 200 orang. Aku lebih lugas. Dia sedikit tersenyum, aku hanya ingin bertanya padamu. Maukah kamu menjadi temanku? Begitu suara itu jatuh, para pemain di dekatnya terdiam. Saat ini, jarak keduanya hanya 10 meter. Zhao Tianjie meletakkan tangannya di saku celananya, sedikit tersenyum, dan berkata dengan santai, pengingat. 200 orang saya bukan kucing atau anjing. Anda dapat menganggap mereka sebagai tentara yang terlatih. Pertarungan kooperatif antar pemain akan menghasilkan efek di luar imajinasimu, jadi kamu harus memikirkannya. Su Yang tersenyum, tetapi mereka tidak bisa melihat di balik topeng. Dia melihat sekeliling, memang kelompok orang ini berbeda dengan orang-orang yang tersesat di luar. Kelompok orang ini terorganisir. Dia juga percaya bahwa mereka akan meledak dengan kekuatan tempur yang kuat. Tapi dia tidak takut. Selama keagungan dan cahaya ditumpuk, dia tidak akan takut, jika tidak memungkinkan, akan ada kutukan yang sangat terlarang. Selain itu, dia sekarang dilengkapi dengan harta karun legenda kuno, dan kecepatannya 2 kali lipat dari level dan kelincahan yang sama. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi bersama. Melihat Dewa Hantu begitu cuek, wajah Zhao Tianjie menjadi dingin. Aku mengundangmu dengan niat baik, tetapi kamu sangat tidak tahu berterima kasih, maka aku hanya bisa memaksamu untuk menyegelmu. Rencana A. Serang. Setelah Zhao Tianjie selesai berbicara, dia segera berlari kembali ke kerumunan pemain. Untuk menghadapi Dewa Hantu, mereka untuk sementara merumuskan 2 rencana. Rencana A, biarkan monster yang dipanggil menjadi serangan utama, dan penembak ada di samping untuk membantu. Para prajurit melindungi penembak dan pemanggil, dan para pendeta memulihkan kekuatan mereka. Jika Su Yang menyerang secara langsung terlepas dari monster yang dipanggil, dia akan dibombardir oleh bola api dari para penyihir. Jika dia terus mendekat, dia akan diserang oleh pembunuh yang disembunyikan. Secara diam-diam. Keuntungan dari rencana ini adalah untuk memberikan keuntungan penuh dari masing-masing profesi dan memastikan kelangsungan hidup sebagian besar pemain. Kerugiannya adalah outputnya tidak cukup, dan fokus utamanya adalah menyeret. Rencana B, atur umpan untuk memancingnya maju. Begitu Su Yang tiba di lokasi yang ditentukan, dia akan dibombardir oleh bola api dari penyihir yang menyergap dan hujan panah lebat dari penembak. Keuntungan dari rencana ini adalah hasilnya dijamin, selama Su Yang disergap, pada dasarnya dia bisa dibawa pergi dalam satu gelombang. Kerugiannya adalah keacakannya terlalu tinggi dan tidak stabil.